Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karim Abdul Hafiz. Di sini saya akan membawakan materi tentang metode penelitian. Yang pertama kita masuk ke latar belakang. Pembelajaran daring merupakan sebuah inovasi pendidikan yang melibatkan unsur teknologi informasi dalam pembelajaran LAS Almeida and Simons 2019. Menurut Mustafa et al. 2019 bahwa pembelajaran daring merupakan sistem pendidikan jarak jauh dengan sekumpulan metode pengajaran di mana terdapat aktivitas pengajaran yang dilaksanakan secara terpisah dari aktivitas belajar. Pembelajaran daring telah banyak dilakukan dalam konteks perguruan tinggi. Terbukti dari beberapa penelitian yang menjelaskan hal tersebut. Cruz and Park 2017, Merter and Sarkans 2018. Pada masa pandemi seperti ini, sudah menjadi keharusan bahwa segala bentuk pembelajaran baik di lingkungan sekolah maupun perkuliahan dilakukan secara online atau daring, sehingga menjadi suatu hal yang berbeda dari segi aktivitas pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan berbagai macam sarana penunjang berbasis aplikasi digital seperti Zoom, Google Classroom, dan aplikasi learning yang disediakan oleh kampus. Belajar secara online pada umumnya terlihat mudah, namun pada pengaplikasiannya masih banyak kendala yang sering terjadi pada saat pembelajaran berjalan. Kita masuk ke rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pembelajaran online? Lalu bagaimana pengaruh pembelajaran online terhadap nilai mahasiswa? Apa saja keunggulan dan kekurangan pembelajaran online? Dan apa saja kendala yang terjadi saat pembelajaran online? Manfaat dan tujuan. Memberikan informasi tentang dampak dari belajar secara online. Memberikan informasi tentang berbagai macam kelebihan dan kekurangan belajar secara online. Memiliki tujuan agar pengembangan belajar secara online semakin efisien. Memberikan penjelasan tentang berbagai aspek yang akan mengaktifkan dalam pembelajaran secara online. Batasan masalah. Pada pembahasan penelitian kali ini, penulis membatasi ruang lingkup pengambilan data, yaitu dengan membatasi masalah hanya pada kelas 13 4A11 Universitas Bina Sarana Informatika Jatiwaringin. Penulis melakukan penelitian tersebut agar mendapatkan data yang real dan terpercaya, supaya menghasilkan informasi yang relevan dengan keadaan yang terjadi sebenarnya. Tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian penelitian. Menurut Surjono Sukanto, penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu analisis serta konstruksi yang dilakukan dengan cara sistematis, metodologis, dan juga konsisten serta bertujuan untuk dapat mengungkapkan kebenaran, ialah sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk dapat mengetahui mengenai apa yang sedang dihadapinya. Struktur penyusunan penelitian. Identifikasi, pemilihan, dan perumusan masalah. Identifikasi masalah yang harus dipecahkan melalui penelitian selalu tersedia dan cukup banyak hal menarik yang bisa untuk diteliti. Selanjutnya memerlukan kemampuan dan pemikiran si peneliti untuk mengidentifikasikan, memilihnya, merumuskannya. Ketika masalah telah diidentifikasikan, hal tersebut belum merupakan jaminan bahwa masalah tersebut layak dan sesuai untuk diteliti. Biasanya dalam usaha menemukan masalah penelitian ditemukan lebih banyak permasalahan yang menyertainya sehingga menyebabkan objek penelitian menjadi sangat luas, dan dari masalah tersebut perlu dipilih salah satu mana yang layak dan sesuai untuk diteliti. Setelah masalah diidentifikasi dan dipilih, maka perlu dirumuskan kembali apa yang menjadi pokok dari permasalahan tersebut. Dalam merumuskan masalah terdapat hal-hal yang disarankan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masalah harus dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Yang kedua, rumusan itu harus padat dan jelas. Yang ketiga, rumusan itu hendaknya memberikan petunjuk atau langkah tentang mengumpulkan dan memperoleh data guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkandung dalam sebuah rumusan itu. Penelaahan kepustakaan. Setelah masalah dirumuskan, maka langkah selanjutnya adalah mencari teori-teori konsep generalisasi
yang dapat dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang dilakukan. Untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai hal yang disebutkan di atas itu, orang harus melakukan penelaahan kepustakaan. Selain itu berguna untuk memberikan batasan-batasan tentang objek dan teori yang dapat kita gunakan dalam penelitian. Perumusan hipotesis. Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Dalam merumuskan hipotesis, dikemukakan saran-saran sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis menyatakan peraturan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis dinyatakan dalam kalimat deklaratif atau pertanyaan. Yang ketiga, hipotesis dirumuskan secara jelas dan padat. Yang keempat, hipotesis diuji, artinya hendaknya orang mungkin mengumpulkan data guna menguji kebenaran hipotesis tersebut. Selanjutnya, identifikasi, klarifikasi, dan pemberian definisi operasional variabel-variabel. Variabel diartikan sebagai sesuatu yang akan menjadi sebuah objek pengamatan penelitian. Jumlah variabel yang akan digunakan dan dijadikan objek sebuah pengamatan akan ditentukan oleh suatu rancangan penelitian. Semakin sederhana sebuah rancangan penelitian, maka akan melibatkan variabel-variabel yang sedikit jumlahnya. Sedangkan semakin kompleks sebuah rencana penelitian, maka akan melibatkan variabel-variabel yang banyak jumlahnya. Pemilihan atau pengembangan alat pencari data. Dalam suatu penelitian, alat pencari data akan dikumpulkan dalam kualitas data itu menentukan kualitas suatu penelitiannya. Maka dibutuhkan suatu cara yang efektif untuk melakukan pencarian data supaya menghasilkan data yang bisa dipertanggungjawabkan keaslian dan kualitas data tersebut. Penyusunan rencana penelitian. Penyusunan rencana penelitian yang akan dipilih dan digunakan ditentukan oleh variabel-variabel penelitian secara hipotesis yang akan diuji dan dicari jawaban dari masalah yang sedang diteliti. Dalam penyusunan rencana penelitian juga dicari cara terbaik untuk melakukan penelitian tersebut, seperti teknik pengumpulan data, pencarian narasumber, dan prosedur dalam hal memecahkan untuk masalah yang sedang diteliti. Penentuan sampel. Tujuan penentuan sampel sebagai pertimbangan dalam melakukan pengambilan sampel adalah agar diperoleh sampel representatif bagi populasinya, sehingga mendapatkan sampel data yang sesuai dengan keinginan peneliti. Dalam hal ini ada 4 parameter yang berpengaruh, yaitu yang pertama, teknik pengumpulan sampel, yang kedua, variabel populasi, yang ketiga, kecermatan memasukkan ciri-ciri populasi dalam sampel, yang keempat, besar sampel. Selanjutnya saya Ahmad Zulikar akan melanjutkan presentasi dari Titan Shoki. Yang selanjutnya ada metode pengumpulan data. Yang pertama, prosedur dalam pengambilan data berpengaruh terhadap kualitas data yang akan kita dapatkan. Oleh karena itu, harus diikuti secara tertib. Dalam pelaksanaan pengumpulan data, ditetapkan bahwa ada 2 jenis data yang dapat digunakan oleh peneliti, yaitu jenis data primer dan data sekunder. Kemudian, dalam pengumpulan data juga terdapat beberapa metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan kuesioner. Kedua, data yang didapatkan dapat dalam pengumpulan data menjadi acuan dari suatu penelitian. Maka diharapkan peneliti memerhatikan dalam prosedur penyaringan setiap data yang mereka dapatkan agar mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, atau mendapatkan data yang real dan data yang sesuai dengan apa yang terjadi dalam objek penelitian tersebut. Kemudian pengolahan dan analisis data. Pertama, data yang terkumpul lalu diolah. Pertama-tama,
Data itu diseleksi atas dasar reliabilitas dan validitasnya. Menganalisa data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Pola analisis mana yang akan digunakan? Apakah analisis statistik atau analisis non-statistik? Selanjutnya, analisis statistik yaitu suatu yang sesuai dengan data kuantitatif, sedangkan analisis non-statistik yaitu sesuai untuk data deskriptif. Kemudian ada interpretasi hasil analisis. Hasil analisis boleh dikatakan masih faktual dan ini harus diberi arti oleh peneliti. Hasil itu biasa dibandingkan dengan hipotesis penelitian, dibahas dan diberi kesimpulannya. Ini juga merupakan hasil akhir yang dapat dipaparkan oleh peneliti untuk dipresentasikan dan ditampilkan ke publik atau halayak umum. Kemudian, penyusunan laporan. Pada umumnya, masing-masing disiplin menetapkan format penulisan laporan itu. Format penyusunan laporan biasanya disusun secara terurut, mulai dari latar belakang, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan penutup. Kemudian kita masuk dalam pendahuluan dari penelitian yang kami akan paparkan. Pendahuluannya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek telah membawa perubahan pesat dalam aspek kehidupan manusia. Perkembangan tersebut telah mengubah paradigma manusia dalam mencari dan mendapatkan informasi semakin mudah. Pekerjaan yang semula dilakukan manusia secara manual kini dapat digantikan dengan mesin. Menurut Hartono tahun 2012. Salah satu bidang yang cukup berarti dalam perkembangan iptek adalah pendidikan. Pendidikan merupakan proses komunikasi dan informasi antara dosen kepada mahasiswa sebagai sarana penyajian ide, gagasan, dan materi pendidikan serta siswa itu sendiri. Beberapa pendapat mengemukakan hal ini dapat dikatakan bahwa di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia, hal tersebut tidak menjadi alasan mahasiswa untuk memiliki motivasi belajar yang tinggi. Walaupun dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan-kekurangan yang ditemukan, akan tetapi tidak ada pilihan lain selain mengoptimalkan pembelajaran daring atau pembelajaran online. Karena dalam kondisi darurat seperti ini, hanya teknologilah yang menjadi jembatan dalam transfer ilmu pengetahuan dari dosen ke mahasiswa. Kemudian, beberapa yang menyebabkan pembelajaran online mendapatkan banyak hambatan dikarenakan kurang memadainya media pendukung seperti jaringan atau sinyal internet yang buruk, keterbatasan perangkat yaitu handphone ataupun laptop sebagai sarana penghubung dalam pembelajaran. Akibatnya, beberapa kendala yang dapat menghambat kegiatan pembelajaran tersebut sehingga menyebabkan banyak semangat belajar para mahasiswa menurun yang mengakibatkan penurunan dalam hal nilai akademis mereka. Kemudian paradigma penelitian yang kami gunakan. Pada penelitian kali ini, kami sebagai peneliti akan melakukan penelitian yang bersifat kualitatif karena kami memiliki pendapat bahwa masalah yang kami teliti ini akan terus berkembang dan mendapatkan banyak data yang bersifat real setiap saatnya. Pengembangan penelitian yang kami lakukan diharapkan akan mendapatkan hasil yang dapat membantu pengembangan pembelajaran dari berbagai pihak, yaitu dosen dan mahasiswa, supaya kegiatan pembelajaran online dapat terlaksana secara lancar dan minim dari kendala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggis Setiawan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Zulfi Iqrar. Lalu ada metodologi penelitian. Pada penelitian kali ini, kami sebagai peneliti menggunakan sebuah metodologi yang dinamakan metode waterfall atau juga sering disebut sebagai siklus hidup klasik. Tahap pertama yang kita lakukan ialah dengan melakukan komunikasi dengan beberapa narasumber yang akan kami teliti dalam lingkungan tersebut agar mendapatkan data yang akurat. Terakhir, kami membuat beberapa kesimpulan mengenai hasil akhir dari penelitian yang sudah dilakukan.
Lalu ada sumber data. Data yang kami gunakan pada penelitian kali ini adalah data primer yang diperoleh dan dikumpulkan oleh kami sebagai peneliti secara langsung dari narasumber yang kami inginkan. Alasan lain kami menggunakan data primer yaitu data ini akan selalu terupdate dan mendapatkan banyak data baru dari berbagai narasumber yang sesuai dengan kriteria yang kami inginkan, sehingga akan mendapatkan hasil penelitian yang relevan dengan yang terjadi di lapangan. Dalam pengumpulan data primer ini, kami menggunakan metode kuesioner karena menurut kami metode yang ini mempermudah responden dalam menentukan jawaban yang menurutnya sesuai dengan keadaan yang terjadi. Diharapkan kami mendapatkan data yang valid mengenai situasi pembelajaran online yang sedang berjalan beberapa waktu ini, sehingga kami dapat memberikan saran terbaik mengenai pengembangan pembelajaran online ataupun beberapa aspek yang menurut kami kurang efektif agar dapat diperbaiki. Lalu metode pengumpulan datanya yang kami gunakan ialah metode kuesioner tertutup. Kami sudah menyediakan sebanyak 10 pertanyaan yang menurut kami relevan dengan masalah yang sedang kami teliti, yaitu implementasi pembelajaran online terhadap nilai mahasiswa pada masa pandemi di kelas 13 4A 11. Diharapkan dengan penggunaan kuesioner ini kami akan banyak mendapatkan data yang relevan dan real tentang masalah yang kami teliti tersebut. Berikut adalah hasil jawaban dari kuesioner yang telah kami bagikan kepada responden di kelas 13 4A 11 UBSI Jatiwaringin. Berikut adalah pertanyaan pertama, yaitu dari 100% ada sekitar 8 jawaban netral atau 50% yang menjawab netral. 7 jawaban menjawab setuju atau sekitar 43,8%-nya. Dan 1 jawaban menjawab sangat setuju atau sekitar 6,3%. Dari hasil tersebut bisa diketahui bahwa mayoritas beranggapan netral mengenai kendala yang terjadi pada masa pembelajaran online, atau bisa disimpulkan tidak terjadi suatu kendala yang berarti yang dapat mengganggu proses pembelajaran online. Lalu ada pertanyaan kedua, yaitu kendala seperti apa yang menghambat Anda dalam pembelajaran online saat ini? Dari 100% yaitu ada 62,5% yang menjawab materi yang disampaikan kurang mudah dimengerti, dan 18,8% menjawab mengalami lambatnya internet, dan 12,5% menjawab tugas yang menumpuk, sedangkan 6,3%-nya menjawab kesulitan akses materi. Di sini bisa disimpulkan bahwa masih adanya sedikit kendala yang terjadi pada pemberian materi yang masih sulit untuk dipahami. Maka kami berpendapat bahwa media yang digunakan masih belum cukup membantu beberapa mahasiswa yang kurang memahami materi yang disampaikan oleh dosen. Lalu berikut adalah pertanyaan ketiga. Dari 16 jawaban responden terbagi menjadi beberapa jawaban yang sudah dipilih oleh responden, yaitu berikut. 11 responden menjawab baik atau sekitar 68,8%. 3 responden menjawab netral atau sekitar 18,8%. 1 responden menjawab tidak baik atau sekitar 6,3%. Dan 1 responden menjawab sangat baik atau sekitar 6,3%. Di sini bisa disimpulkan juga bahwa penyampaian yang dilakukan oleh dosen sudah cukup baik, namun butuh peningkatan supaya mudah dipahami oleh semua mahasiswanya. Lalu berikut ada pertanyaan keempat, yaitu apakah materi saat pembelajaran online dapat diakses dengan mudah? Lalu dari jawaban 16 responden maka terbentuk pengelompokan jawaban sebagai berikut. 8 responden menjawab netral atau sekitar 50%. 4 responden menjawab baik atau sekitar 25%. 3 responden menjawab sangat baik atau sekitar 18,8%. Dan 1 responden menjawab sangat tidak baik atau sekitar 6,3%. Dari pemaparan di atas bisa diketahui bahwa akses mahasiswa ke materi yang diberikan oleh dosen sudah lumayan baik, dan harus ditingkatkan performa aplikasi e-learning yang digunakan supaya memudahkan pengaksesan materi yang diberikan. Lalu ada pertanyaan kelima, yaitu apakah dalam proses pengerjaan tugas yang diberikan oleh dosen saat pembelajaran online menyulitkan Anda saat mengerjakannya? Dari 16 jawaban responden maka terbentuk pengelompokan jawaban sebagai berikut. 43,8% dari 100% menjawab netral, yang berisikan dari 7 responden, dan 31,3 menjawab setuju dari 5 responden.
Sedangkan 18,8% menjawab tidak setuju dari 3 responden dan hanya satu yang menjawab sangat setuju, yaitu 6,3%. Dari hasil kuesioner di atas dapat diketahui bahwa proses pemberian tugas dan pengerjaan tugas yang dilakukan oleh mahasiswa berjalan dengan sangat baik, namun perlu peningkatan dengan cara pemberian materi yang lebih spesifik dan pemaparan yang lebih detail melalui video pembelajaran untuk mempermudah pengerjaan tugas yang diberikan. Lalu ada pertanyaan ke-6, yaitu bagaimana pemahaman Anda mengenai materi yang disampaikan oleh dosen? Hasil jawaban dari pertanyaan ke-6 ini seperti diagram di samping, yaitu bagaimana pemahaman Anda mengenai materi yang disampaikan oleh dosen, yaitu 50% dari 8 responden yang menjawab baik dan 25% menjawab tidak baik dari 4 responden, dan yang menjawab netral serta sangat baik ada di angka 12,5%, di mana masing-masing dari 2 responden. Hasil jawab dari pertanyaan ke-7 kami seperti diagram di atas, yaitu apakah menurut Anda pembelajaran melalui online saat ini efektif? 31,3% menjawab baik dari 5 responden, dan yang menjawab baik serta menjawab netral ada di angka yang sama, yaitu dengan angka 25% dari masing-masing 4 responden, dan ada yang menjawab sangat tidak baik di angka 18,8% dari 5 responden. Kemudian hasil dari pertanyaan ke-8 kami yang dimana pertanyaannya adalah bagaimana pengaruh pembelajaran online saat ini terhadap nilai yang Anda peroleh? Dari 16 responden, 6 menyatakan netral dengan angka 37,5%, serta 10 dari responden menyatakan tidak baik dan baik, di mana yang mempunyai angka yang sama, yaitu di angka 31,3%. Kemudian hasil dari pertanyaan ke-9 dengan pertanyaan apakah pembelajaran online mempermudah Anda dalam memperoleh nilai? 50% dari 8 responden menjawab netral dan 4 dari responden menjawab tidak setuju, di mana angkanya 25%, serta yang menyatakan setuju yaitu ada di angka 18,8% dari 3 responden, serta hanya ada satu yang menjawab sangat tidak setuju dengan angka 6,3%. Kemudian hasil dari pertanyaan diagram di atas, di mana pertanyaan tersebut yaitu bagaimana hasil nilai yang Anda peroleh selama pembelajaran online berlangsung. Dari 16 responden yang menjawab baik ada 8 respon, di mana memiliki angka 50%, serta yang menjawab netral yaitu di angka 31,3%. Dari 5 responden ada juga yang menjawab tidak baik dengan angka 18,8% dari 3 responden. Hasil penelitian. Dari hasil survei menggunakan metode kuesioner ini, kami mendapatkan fakta bahwa pembelajaran online pada saat ini kebanyakan mendapatkan respon positif dari para koresponden, walaupun banyak juga faktor yang menghambat proses pembelajaran online saat ini seperti kendala internet dan juga tidak efektifnya materi yang tersampaikan. Kedua, dampak yang mempengaruhi pada nilai mahasiswa juga tidak terlalu signifikan, karena pada pembelajaran online ini nilai yang didapatkan sangat baik pada saat pembelajaran online. Ketiga, solusi yang dapat kami berikan untuk permasalahan ini adalah dengan mengkombinasikan pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka pada mata kuliah yang penting, seperti mata kuliah praktikum yang mengedepankan praktek pada mata kuliah tersebut. Dan terakhir, kemudian solusi lainnya ialah diharapkan mahasiswa dan dosen dapat berperan aktif dalam memanfaatkan beberapa media penunjang dalam pembelajaran online seperti aplikasi e-learning, Zoom, Google Classroom, dan media lainnya untuk mempermudah dan melancarkan proses pembelajaran online. Kesimpulan, penelitian lainnya yang dilakukan telah menjelaskan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kemandirian belajar dengan hasil belajar baik dalam pembelajaran langsung maupun dalam pembelajaran jarak jauh. Beberapa yang menyebabkan pembelajaran online mendapatkan banyak hambatan dikarenakan kurang memadainya media pendukung seperti jaringan atau sinyal internet yang buruk,
keterbatasan perangkat yaitu handphone ataupun laptop sebagai sarana penghubung dalam pembelajaran. Pada penelitian kali ini kami sebagai peneliti akan melakukan penelitian yang bersifat kualitatif karena kami memiliki pendapat bahwa masalah yang kami teliti ini akan terus berkembang dan mendapatkan banyak data yang bersifat real setiap saatnya. Saran. Dalam penelitian ini kami akan memberikan beberapa saran yang mungkin bisa menyelesaikan beberapa hambatan yang terjadi dalam pembelajaran online. Seperti penyampaian materi yang kurang mendetail atau kurang lengkap dapat disikapi oleh dosen dengan memberikan sebuah modul yang dapat digunakan oleh para mahasiswa untuk pedoman pembelajaran online. Selanjutnya, diharapkan peningkatan aplikasi e-learning yang dimiliki oleh UBSI agar bisa digunakan secara maksimal oleh seluruh mahasiswa dengan efektif. Lalu, pemanfaatan aplikasi pendukung lainnya seperti Zoom, Google Classroom, dan WhatsApp dalam penunjang pembelajaran secara online. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.